Berapa ini ditarik Pak? Acara dulu Pak ini. Jadi ini Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Tim Penilai dan jajaran Dirjen Perhubungan ya, Dirjen Perhubungan Darat Pak Ahmadi SPM ya, APD STM. Yang saya hormati Ibu Unsur Muspida Kota Bandung yang ada yang mewakili dari Polrestabes. Yang saya hormati seluruh jajaran SKPD Kota Bandung yang hadir pada kesempatan ini. Atas nama Pemerintah Kota Bandung, tentu kami menyampaikan selamat datang Pak di Kota Bandung dan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka acara penilaian Wahana Tata Negara tahun 2015 ya, hari ini. Dan permohonan maaf, saya barusan dari pagi tadi sedang ada kegiatan tadi memperingati peringatan Hari Bentuk Sedunia di Kota Bandung 2015 ini. Dan ya mohon maaf terlambat di sini karena biasa Pak, kalau acara sudah bersama dengan masyarakat agak susah pulang biasa ya. Itu dari jangka pendeknya dan jangka panjangnya, alhamdulillah ya, kami juga sedang mengupayakan ada pembangunan monorail ya, kereta gantung ya, terus ada juga Bandung Urban Mobility Project ya, Bandung Smart City ya, peningkatan bus sekolah gratis ini yang sudah laporan kita. Nah, insya Allah kembali kami dalam rapat pimpinan ada program nanti yang luar biasa, insya Allah mudah-mudahan bisa minimal kemarin bisa dibahas DED-nya bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun 2016 bisa mulai, harapan kami Pak ya. Misalnya ada Bandung Skywalk ya, insya Allah ya, itu yang kita lakukan. Dan nanti kita juga di segmen monorail yang lain kita insya Allah ya, karena kebetulan saja kami punya wali kotanya adalah seorang urban design ya, bagaimana dia ahli tata kota. Saya kira ini luar biasa, saya melihat Pak Wali ini punya agenda yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mampu mempercepat menghadirkan tata kota di Kota Bandung lebih baik, lebih khusus di urusan tertib lalu lintas, saya kira seperti itu. Itu barangkali yang kami lakukan Pak di Kota Bandung ya, insya Allah. Karena Bandung yang saya kira semakin menjadi ibu kota jasa, ibu kota pariwisata, sekarang ini luar biasa peningkatan hadirnya, datangnya para wisatawan ke Bandung, baik itu wisatawan lokal ataupun dari luar, saya kira. Terutama kalau weekend ini di Bandung ini mereka lebih saja kebanyakan. Kayaknya di Jakarta mungkin kosong Sabtu Minggu ya. Di Bandung padatnya di sini. Ya, luar biasa. Saya berharap
upaya-upaya kami di dalam terus ikut penilaian ya, dalam prioritas ini itu Bapak mudah-mudahan merupakan salah satu upaya-upaya kami untuk memotivasi khususnya SKPD terkait dengan perhubungan ini untuk senantiasa terus ya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mampu menghadirkan lalu lintas di Kota Bandung lebih baik saya kira. Dan alhamdulillah kami juga dengan pola kolaborasi di Dishub kami, Dinas Perhubungan kami dengan Polrestabes juga alhamdulillah terima kasih nih teman-teman di Polrestabes dari Kasat Lantas luar biasa. Kami sangat memiliki sebuah hubungan komunikasi, koordinasi, kolaborasi yang sangat luar biasa. Ya. Juga alhamdulillah saya ingin juga mengucapkan terima kasih ke Ibu Neneng. Ini masih Ibu Neneng dari dulu ya. Nah, ini satu-satunya wanita ibu-ibu yang mengurus organa di Kota Bandung dari dulu luar biasa ini. Bu Neneng ini luar biasa kira. Bu Neneng atur nuhun dan masalah. Barangkali itu mungkin Pak sekedar mukadimah dari kami saya kira ya. Mudah-mudahan nanti Pak Riki bisa menyampaikan, mempresentasikan apa-apa yang sudah dipersiapkan ya sehingga para bapak dari tim penilai juga bisa berkomunikasi interaktif dan lebih baik segera. Itu bagian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu sekalian, Kepala SKPD dari Pemda Kota Bandung. Ini wakil khusus ini ibu kita ya Pak ya, Bu Neneng yang setia di organda. Dan saya banggakan Bu, terus berkarya di transportasi. Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah SWT pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama di ruang ini. Yang pertama, kita bersyukur Pak, kita bertemu. Jadi sebenarnya Pak, wahana tata nugraha ini tidak hanya sebuah penilaian. Ini adalah maksudnya dari dulu juga adalah inilah wujud kita sebagai silaturahmi. Kalau orang Muslim, kalau kita ngomong di pemerintah, benang merah lah Pak, komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, biasanya Pak, di dalam kita bekerja tentu perlu sinergitas. Maka yang pertama biasanya saya sampaikan selalu pada teman-teman pembimbingan daerah, sinergi lah, kita kan punya program sama-sama di transportasi, kita punya budget di APBN yang bisa kita perbantukan ke pemerintah kota, kabupaten, termasuk provinsi juga Pak. Maka kami melihat, nah kami banyak Pak program-program yang bisa saya bantu. Saya itu dulu lama di angkutan LLAJ 4 tahun itu, Deslon 3-nya Deslon 43 di situ, suami keselamatan. Saya 2 tahun terakhir masuk di pembangunan Pak. Jadi sekarang temannya DPR gitu ya, tadi malam kami Pak Dirjen sampai jam 10 malam. Sekarang nggak di DPR Pak, jadi di Meridian Hotel sampai jam 10 malam. Saya langsung ke sini Pak, sampai sini jam 2 lah, saya balik pulang dulu jam 2 malam gitu. Lancar kalau jam 2 malam, tapi ada pembangunan jalan tol. Nah, ini ada beberapa kegiatan Pak yang bisa kita sharing dalam pembangunan dan mungkin ke depan, terutama yang besar itu adalah terminal. Sebenarnya nggak tahu kalau Bandung ini kan di tengah ya. Kalau Kementerian Perhubungan itu kan kemarin tadi malam saya lihat Bu Sri, saya pernah dampingi Pak dari Cilacap menuju Jakarta, anggota dewan. Itu sekarang kan budgeting di anggota dewan Pak, kita mengusulkan. Nah kita mengusulkan pun dari teman-teman Pemda, saya mengusulkan ada terminal, ada alat uji kendaraan gitu ya,
kemudian yang di LLAJ rambu itu bisa di kota, dan selanjutnya pelengkapan jalan, dan seterusnya ya. Ada, kalau kita ada angkutan perintis untuk luar tanah. Kemudian yang PSBB itu Pak, yang memang betul-betul termasuk BRT yang didorong untuk dibapak. Kami bicara Pak, memang Kota Bandung ini sama-sama lah kita bangun gitu. Saya lihat memang ini Pak, saya kok malah lihat banyak ke Jawa Tengah yang sedang kita bangun. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun memang terminal Denpasar di BRT itu memang beliau konsen dari dulu dengan APBN juga banyak yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya kebetulan kira-kira sebulan yang lalu juga BTN di Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Jadi banyak juga kan, mungkin saatnya lah kita Bandung. Tadi malam Bu siapa yang istrinya Komisi 5 dari Tasik itu juga sedang mengajukan pelabuhan di Tasik Selatan ya. Iya, Sebatija. Sekarang lagi dikaji ADED dari perhubungan laut. Kira-kira itulah sinergi mungkin ya dari pemerintah kota melalui provinsi, apa sih tujuan pembangunan. Selalu kalau ke teman-teman daerah penilaian mau minta apa sih gitu, mau minta piala, ya tapi maksudnya yang penting itu adalah karya kita nyata di lapangan untuk masyarakat gitu, apa gitu, trotoar kita produksi dan seterusnya. Tapi ada karya nyatanya gitu. Saya selalu ke Bapak Ibu pimpinan di daerah. Juga untuk pembangunan sharing bisa dengan dana APBN, dana daerah ini dari Pemda kota mengusulkan ke kami, nanti tembuskan ke provinsi dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sebelum ini intronya itu Pak, jadi kalau Bapak ke Bapak ini ngomongnya kebijakan besar lah ya, jadi itu apa sih yang kira-kira pemikiran depan untuk sebuah kota. Jadi kalau kita sudah sampaikan, apalagi Pak Wali Kota itu adalah urban planning gitu ya, jadi saya sangat melihatnya. Lanjut. Nah ini Pak, kita menjalankan, sebenarnya ada instruksi presidennya ini DTN ini, Muhammad Tata Nugraha ini, inilah dasar kita. Lanjut. Nah intinya kalau kita untuk silaturahmi lah Pak, ini bahasa hebatnya lah gitu ya. Ayo lanjut. Nah ini Pak, kita sekarang sudah di tahap 2 dan 3. Sekali lagi ini beberapa hal yang item-item yang menjadi perhatian kita, tapi sekali lagi ini jangan sekedar lomba Pak. Jadi yang penting apa yang kita berikan di lapangan real pada masyarakat, kita mau membangun apa. Lanjut. Nah ini ada sarana Pak, angkutan, prasarana, jalan dan seterusnya, lalu lintasnya, pelayanan pada masyarakat. Lanjut. Ini beberapa item Pak. Lanjut. Nah ini bus kita, saya kemarin dengan Bu, nah sekarang baru Pak Direktur PSDP-nya Bu Yujun kemarin menyampaikan Pak, BRT-nya ini bisa ditambah nggak? Tadi malam juga membicarakan masalah angkutan massal di perkotaan itu Pak dengan anggota dewan. Jadi kita itu mau target 1000 unit untuk seluruh Indonesia, tapi kita kajilah mana yang memang itu, mana yang tidak. Lanjut. Ini angkotnya. Nah ini saya nitip nih ke ibunda tercinta nih Bu. Ini yang biasanya yang hidup itu nggak ada papan trennya, belakangnya kurang apa gitu ya. Tertib, ketertiban itu ya. Jadi didukung Bu. Lanjut. Nah, angkutan umum, ada papan trennya, ada dan seterusnya. Ini yang benar Ibu. Lanjut. Lanjut tadi. Pak, pada intinya gini, nah saya itu selalu kalau paparan diomongin Pak,
pada intinya ini kalau paparan ini kok salah-salah semua orang yang hadir, salah terus ini ya berhubungannya. Yang diambil ini yang salah Pak. Selain itu artinya memang sudah bagus lah gitu. Saya juga tadi pagi sudah keliling lihat Bandung. Memang kalau yang untuk kawasan Jalan Asia Afrika bagus lah Pak. Itu mungkin yang hampir kayak warung gitu ya. Dari parkirnya di konsen di situ, tapi memang ada beberapa jalan juga lagi. Nah ini taksi dalam kota. Nah sekarang ketua organanya baru nih yang punya taksi biru. Kemarin ketemu saya di Jogja ya Bu ya menasnya ya. Oke lanjut. Ini hanya ketentuan mengikuti persyaratan aja Bu. Teknis nanti dengan Pak Kadis mana yang ini. Nah ini jalan-jalan Pak, ini ada yang ini, sudah yang betul, ada yang sebagian lanjut. Kayaknya sih memang belum sampai ya Pak di Jalan Cipaganti itu ya, trotoar ya, benar-benar trotoar. Saya lihat tuh baru sampai di apa namanya kota sini ya, di daerah Jalan Riau gitu ya, dan seterusnya. Cuman saya ngomongin Pak, saya kemarin ketemu sama apa namanya Pak Joko Setiawarno, pengamat transportasi. Bandung itu terlalu arsitektur, jadi membangun apa namanya trotoar nggak nyampe-nyampe. Jadi dia yang pilihnya biar motifnya bagus, repot itu nanti nggak selesai-selesai katanya. Oh iya, nanti saya sampaikan ya, yang penting penggunaannya mau indah gitu kan Pak, kayaknya dari Pemdanya. Ya ini Cipaganti dan di Juanda 1, 2 Pak, ini mungkin nanti minta bantuan teman-teman dari Polri dan seterusnya. Ada PKL itu maksudnya ya? Iya. Ya, jadi lanjut. Kalau itu di mana-mana Pak, itu memang sosial kita berat. Lanjut. Saya itu aneh loh Pak di kita. Saya kebagian sekarang kan bangun terminal. Kayak terminal Bawen itu. Dulu waktu terminal itu mau kita robohkan, itu yang jualan di dalam itu cuma 30. Terus sekarang itu kita buatin 30 itu bisa kurang itu gimana kita yang 32 tuh yang di situ kok bisa nabrak gitu. Saya juga ngerti ini, repot juga di mana-mana ya. Saya tahu Pak, saya ke lapangan juga dan saya juga membangun fisik juga, mengatur juga di mana ya kita. Juga Jalan Braga juga sudah begini, ada trotoar, ada untuk apa namanya penyandang cacat ya. Oke, selanjutnya. Ini Insinyur Juanda nih Pak, zebra crossnya. Tapi saya lihat pada umumnya markanya belum dicat ya Pak ya, mungkin belum turun atau belum hilang. Sudah Pak, sudah. Cuma ada ruas-ruas jalan yang tidak ada itu. Oh, jadi ada yang belum memperbaiki. Di markanya setelah selesai dari mana gitu ya. Tapi kalau kota itu nggak ada marka-markanya itu akhirnya nggak cantik Pak. Ya, berarti kan lipstiknya ya, kan memang ke ketentuan internasional gitu ya. Lanjut. Dulu ya. Lanjut. Jadi gini Pak, kita sudah membuat ketentuan gini karena ketemuan ya masalah marka, gadril dan seterusnya. Sekarang sudah kita keluarkan SK Menteri. Kalau itu ada umurnya Pak. Ini masalah aset Pak, kita itu kemarin karena tidak ada umurnya maka kan bisa kelindes overlay dan seterusnya. Kita jadi bulan-bulanan Pak untuk pertanggungjawabkan aset ini. Nah sekarang sudah ada SK Menteri, kalau marka itu umurnya berapa tahun, kalau rambu itu umurnya berapa tahun. Jadi kalau nanti udah hilang ya sudahlah gitu, jangan hilang suruh kemana lagi, dicuri orang lagi kan susah. Apalagi antar kita. Iya betul, sama lah mesti dapat pengalaman juga kan di lapangan. Tapi ada di daerah Sulawesi Utara sana Pak, dia itu rambu-rambu itu Pak, kita titipkan ke Pak Yai masjid itu Pak. Karena ada rambu yang hilang itu bisa kembali dibawa ke masjid Pak, diumumkan di masjid. Ini
Ini aneh juga memang kita itu di budayanya. Lah ini terminal Pak ya. Jadi terminal Pak sampai tadi malam dengan anggota Dewan dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 memang untuk terminal tipe A Pak akan dikelola oleh pusat. Tapi nanti sekarang saya kebetulan timnya dengan Kemendagri, dengan Kemenkyu dan Menpan masalah P3D Pak sedang diolah. Nanti gimana kita ngaturnya, tunggu dulu gitu. Yang Pak Menteri pengennya 2016 sudah semua dikelola pusat, tapi yang Kemendagri 2017 lah, karena kita harus administrasinya. Jadi kita sedang godok Pak, kita koordinasi dulu waktu kita dari pusat ke daerah juga itu. Ini saya selalu kalau ke daerah kami sampaikan dan selalu ditanya teman-teman daerah. Yang kedua masalah jembatan timbang juga dari provinsi ke pusat. Tapi kan sekarang pegawai negeri itu kan ASN ya, bisa dari nggak ada orang pusat orang daerah sebenarnya ASN itu. Karena NIP-nya NIP satu gitu ya, nasional. Banyak Pak sekarang dari perhubungan itu dari BPK masuk, dari Angkatan Laut masuk, dari Pemda masuk. Banyak Pak sekarang sudah satu lah pegawai negeri itu ASN gitu ya. Lanjut, apa namanya outsourcing ini juga mahal juga Pak. Saya kayak merawat terminal itu memang harus benar-benar kita fokus gitu ya. Apalagi public utility yang umum itu kita punya di mana-mana gitu ya. Lanjut. Ini contoh teknis. Lanjut. Parkir di badan jalan saya juga sedia Pak, sudah bagus lah, udah kayak Jakarta, Singapura, kota-kota besar lah ya. Bayar parkirnya di situ ya Pak ya, yang bawah itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada ingatan Pak, diperingatkan. Nah ini tadi yang saya jalan di Baganti, saya juga lihat pagi-pagi Pak, Lingkar Selatan. Lanjut. Habisnya saya itu sebenarnya sering ke Bandung Pak, cuma nggak lihat jalan, lihatnya mall apa, outlet aja, jadinya ya lagi kadang-kadang lagi gini lah lihat. Lagi tugas beda, jadi ada fokus. Lanjut. Nah ini terkait masalah rambu, pembangunan, pemasangan, informasi, dan selanjutnya. Nah ini yang banyak Pak, nggak tahu saya kemarin di beberapa daerah juga gitu. Karena kalau di DKI itu motong pohon itu kan harus izin ya. Tapi dikoordinasikan lah Pak, jangan sampai rambu yang memberi petunjuk pada pelaku akhirnya tidak berguna dan akhirnya kecelakaan gitu ya. Saya akan lanjut. Nah ini Abdil ATCS. Nah saya dengar Pak ATCS dibangun Pak ya. Jadi pengembangan ATCS ya. Kalau kemudian ada control room-nya. Iya. Nah ini bagus. Saya itu Pak 2014 itu sama teman-teman polisi itu belajar di Maryland. Ini Bandung kan? ATCS itu. Kita harus bangun Pak yang gini-gini. Command Center. Cuman Pak, Command Center ini di kita belum jalan. Jadi sebenarnya kalau saya belajar di Maryland itu sama teman-teman Polri, sama Damkar, terus kesehatan. Kalau ada kecelakaan kan kesehatan. Itu diajarin Pak. Kalau kami dari perhubungan itu sebagai logistik divisinya gitu. Jadi ada gitu. Nah dia gini, kalau di Tamor ya, Amerika itu dia ada Pak, di Pemda itu ada ruang, itu ada semua. Jadi kalau misalkan ada kebakaran, ada kejadian di sana itu yang suka puting beliung, yang angin besar itu. Nah itu pimpinannya itu cuma ke ruang itu bisa komunikasi sama tim daerah Pak. Minta apa, perlu apa sana yang bekerja di lapangan sama pimpinan di sini. Bisa komunikasi, bisa terlihat. Jadi command centernya itu jalan. Kalau kita kadang enggak Pak, command centernya itu belum perintah gitu.
baru cuma informasi, kita mengeset. Karena saya menjalankan angkutan lebaran itu waktu masih Pak Wakil Menterinya Pak Bambang itu, kita kan sebenarnya sudah ada apa namanya telekonferensi, itu kan bisa untuk perintah, bisa untuk kerja sama teman daerah. Nah ini belum jalan. Harusnya kan ini ada kecelakaan misalkan truk besar di jalan apa, harusnya itu ada command center, duduklah kita mungkin yang paling dekat-dekat Polri, Perhubungan, Bina Marga, Bina Beratnya dan teman-teman semua. Harusnya ada SOP otomatis, mungkin Dinas Perhubungan atau pengujian dan Polri terdekat kabupaten kota langsung mendatangi kecelakaan itu kan ada SOP-nya. Terus di pusat apa yang harusnya gitu-gitu, ada tanah longsor ke jalan gitu. Nah kita itu belum punya itu, yang gitu-gitu belum punya command center. Ini masih mimpi kita ke command center ini, dan saya yakin suatu waktu bisa jalan. Lanjut, ini simpang prioritas ya, mungkin marga-marga ya Pak Kadis ya. Lanjut, lanjut, ini contoh-contoh. Lanjut, indikatornya. Nah Pak, ini teman-teman caranya gini Pak, biasanya mereka di jalan di satu titik itu ngitung Pak, misalkan ambil sampel 50 yang lewat, berapa yang pakai seat belt enggak, helm juga begitu. Lanjut, maka ketemunya sekian persen. Oke, ini di garis ya. Lanjut, ini masalah kedisiplinan, ini juga harus bareng-bareng Pak. Ini harus mengerahkan semua tenaga, ada SKP, ada apa, Satpol PP, ada teman Polri, Dinas Perhubungan, semua terkait ini memang harus koordinasi. Lanjut, ini pelayanan pada masyarakat Pak, ada PKP dan seterusnya. Saya lihat. Lanjut, ya ini pengujian kita. Nah lanjut, nah ini program unggulan. Nah sebenarnya BRT ini Pak yang penting juga ya untuk unggulan, pedestrianisasi yang kita unggulkan untuk Bandung ini Pak. Nah kebetulan Bandung sudah berapa kali juga dapat wahana penuh gitu ya Pak. Mudah-mudahan bisa lah nanti kita di apa, sidang pleno. Jadi kita istilahnya ada sidang pleno, nanti masing-masing ketua tim untuk inilah kira-kira unggulan. Nah, kalau misalkan ada yang ketinggalan, tolong silakan nanti Pak Kadis menambahkan ya. Terus yang kedua Pak, ini dari ini biasanya lanjut. Nah inilah proses Pak, nanti kira-kira penyerahan penghargaan itu Pak dari Perhubungan, terus kemudian rapat plenonya itu sekitar awal Agustus. Nah lanjut, yang kira itu. Nah sekali lagi Pak, yang penting sampai sini coba kita sinergikan program besar, terutama pembangunan yang besar-besar ya, ada terminal dan seterusnya. Kami kira itu, dan ini mudah-mudahan tiga komunikasi kita terakhir Pak, dan harus berjalan terus karena membangun. Saya dengar juga Kota Bandung juga aktif cari sponsor luar gitu ya Pak ya, untuk mendanai beberapa kegiatan, termasuk juga ada bidang perhubungan darat, mungkin ada semua transportasi semua. Kami terima kasih. Tapi apa yang perlu kami bantu dari APBN, monggo Pak, silakan kita kerjasamakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan. Terima kasih atas izin Pak Wakil Wali Kota, Pak Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat para undangan yang hadir pada hari ini. Mungkin Pak Wakil Wali Kota, terus Pak Ketua Tim, bahwa memang Bandung ke depannya kita memiliki
itu ada program-program unggulan yang ke depannya, yang memang pada intinya bagaimana menyelesaikan target kami di 2017 itu Bandung bebas macet, Pak. Itu merupakan janji politik beliau, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Target kami bahwa kami itu bebas macet di tahun 2017. Untuk menuju sana, untuk menuju target tersebut, memenuhi janji politik itu, kami memiliki yang namanya Bandung Urban Mobility Project. Kami akan bagikan bukunya di sini lengkap. Nanti apa saja proyek Pak izin bagikan Pak jadi Pak Ahmadi, Pak Muhammad, Pak Provinsi. Bahwa di sana sudah dijelaskan tadi, sudah ada beberapa bulan, salah satu sudah disinggung masalah pedestrianisasi, bahwa di sini memang ada bike sharing, skywalk yang tadi sudah disinggung Pak Wali Kota, kereta gantung, monorail atau LRT, BRT juga disinggung, terus kemudian juga bis sekolah gratis, bis pariwisata atau dengan apa istilahnya bandros yang ada sekarang, bis pariwisata salah satunya dari itu, kemudian TOD, terminal TOD, transit oriented development, terus kemudian juga memang pada intinya bagaimana kami memperbaiki public transport dulu, Pak, baru kebijakan politik yang lainnya. Artinya pembatasan pergerakan kendaraan pribadi dan sebagainya itu kemudian kita programkan juga. Kita ada program electronic road pricing juga, tadi sudah dijelaskan perbaikan bagaimana mesin tiket parkir, terus kemudian juga program ITS kami, Pak, Interchange Transport System, mengupgrade ATC yang ada, sudah kami menuju ke sana juga. Semuanya itu dilakukan, kami tetap berkomit bagaimana memperbaiki, mereformasi angkutan umum dulu. Karena biar masyarakat Kota Bandung dalam melakukan mobilitas itu ada pilihan, banyak pilihan, Pak. Sehingga public transport yang tersedia nanti banyak pilihan. Ada angkutan umum massal, jadi ada yang berbasis jalan raya dan ada yang berbasis jalan rel. Sehingga nanti kebijakan untuk membatasi pergerakan kendaraan pribadi baik itu roda 2 maupun roda 4, nanti masyarakat sudah memiliki alternatif pilihan. Nah, itu yang kami sedang menuju ke sana. Tetapi dalam tahap implementasi, semuanya sudah dalam tahap implementasi, Pak. Alhamdulillah yang LRT, Rapid Transit ini sudah dalam proses lelang. Mudah-mudahan koridor 1 pembangunan LRT ini bisa terbangun di tahun 2016 ini, 2015 atau 2016 ini. Karena mudah-mudahan pemenang investasi sudah ada. Terus kemudian kereta gantung juga untuk 3 koridor kita sudah persiapkan untuk basic. Semuanya nanti kita lampirkan, Pak, untuk buku pra-FS-nya, Pak. Pak Hari Hartawan, nanti dibantu aja Pak Asma, nanti buku-bukunya dikumpulin dari Pak Pip dan dari Bapak juga diberikan kepada tim sebagai pertimbangan bahwa kita sudah serius untuk menuju awal implementasinya. Jadi buku pra-FS sudah ada semua, Pak, untuk yang LRT, untuk yang kereta gantung, yang untuk skywalk juga, jembatan orang di atas, Pak, sudah ada. Ini juga pra-FS-nya, kereta gantung juga sudah ada pra-FS-nya, TOD juga sudah ada pra-FS-nya juga, Pak. Nanti mungkin kami lampirkan ini, Pak, kepada tim, buku-bukunya nanti dikumpulkan oleh Pak Haryanto, tolong dibantu deh, di kopi semua dibuat dari Bapak dan dari Disu pada semua, diberikan kepada tim, ya. Bahwa kita memang sudah dalam tahap implementasi, bukan wacana, Pak, dia juga tidak wacana, itu sudah dalam tahap implementasi. Skywalk sudah ada. Nah, untuk proyeknya itu 2.800 meter, nanti kereta gantung dari Ciamplas ke Gelap Nyawa, Pak, PDAM. Di sana dibangun gedung parkir, percontohan gedung parkir mesin robot di lahan PDAM. Nanti dihubungkan kereta gantung 800 meter ke Ciamplas lewat lembah Balubur. Nah, itu mungkin karena uji prototipe itu akan lebih cepat di awal ini. Maunya kalau tanggal batu pertamanya pada hari ulang tahun pemerintah Kota Bandung September 2015 ini, Pak. Ini perlu diinformasikan. Mudah-mudahan kereta gantung akan lebih cepat untuk percontohan yang 800 meter ini. Karena memang ini ada kebetulan mau memberikan dananya untuk melakukan uji prototipe gitu, Pak. Uji coba dulu, Pak, uji prototipe seperti mesin tadi parkir juga di Braga itu demikian, Pak. Kita pasang dulu, kita uji coba, begitu juga kereta gantung kita pasang dulu, kita uji coba di 800 meter ini.
Nanti mungkin tim dari Dirjen Kereta Api bisa juga riset di situ untuk membuat regulasinya, Pak. Opini masyarakat seperti apa, apakah layak dijadikan public transport, kita sudah dicoba dulu terhadap teknologinya, terhadap habitat, adaptasi masyarakat Kota Bandung juga terhadap teknologi tersebut, terus opini masyarakat seperti apa, kan banyak kepentingan di sana. Dan kebetulan juga Pak Dirjen Kereta Api pada saat ini didampingi oleh Pak Wakil Menteri Perhubungan, Pak Bambang, ya bagus, karena jadi model se-Indonesia. Karena memang kebetulan Dirjen Kereta Api belum membuat satu regulasi, jadi memang itu akan dilaksanakan tahun ini. Terus kemudian untuk bike sharing juga sudah kami buat shelter sepeda, jalur sepeda sudah kami buat juga Pak Katotif. Tinggal kami tahun ini kami akan menganggarkan di 2016 nanti bike sharingnya, bagaimana mengelolanya Pak. Jadi shelter sudah ada, jalur sepeda sudah ada, tinggal kami nanti bagaimana beli sepedanya dan bagaimana manajemen pengelolaan sewanya dan sebagainya. Seperti di luar negeri kan demikian Pak. Salah satu jadi alternatif juga, masyarakat banyak pilihan untuk melakukan mobilitas, apakah non motorized atau dia berjalan kaki, atau dia pakai angkutan umum massal, atau dia menggunakan kendaraan pribadi dengan yang sangat mahal sekali pergerakannya, biayanya, karena paling progresif mahal, nanti ada electronic road pricing dan sebagainya, ada pembatasan pergerakan, larangan jalur sepeda motor juga dengan polisi dan sebagainya. Kami juga terakhir dengan rapat di Jakarta dengan Menko Perekonomian, itu akan membatasi pertumbuhan roda 2 Pak, pertumbuhan dengan Kementerian Koordinator Ekonomi. Jadi sudah kelihatan pemerintah pusat dengan Bapak dan sebagainya sudah 1% Pak. Perbaiki dulu angkutan umum, baru dilakukan kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi Pak. Jadi, bagus sekali, dan kami juga Cicahem dan Dewipanya akan dijadikan terminal TOD Pak. TOD oleh kereta berbasis rel, baik itu kereta gantung maupun LRT, maupun nanti fungsi terminal TPC kami Pak, dengan TOD dan properti pengelolaan di Cicahem dan di Dewipanya. Tetapi fungsi terminal tipe A itu berubah di Gede Bage untuk menunjang teknopolis juga. Karena memang ada program dari Dirjen Kereta Api juga, ada Shinkansen dari Bandung Jakarta Pak yang memiliki itu Pak, sehingga secara terminal terpadu dengan kereta api, terpadu dengan jalan raya, dan terpadu dengan berbasis rel lainnya yang ada di perkotaan Kota Bandung. Jadi nanti mungkin kami akan membuat surat ke Wali Kota untuk membebaskan lahan di Gede Bage, pembangunan di Gede Bage terminal tipe A, dan tahap penyerahan 3P-nya Pak kepada pemerintah pusat di tahun 2017 mungkin Pak. Karena memang payung hukum dari gubernur juga, kami mengelola PAD tipe B, tipe A itu masih sampai tahun 2016 Pak. Payung hukum dari Pak Gubernur Jawa Barat, kami masih mengelola keuangan itu, kami sih tidak merubah struktur APBD kami sampai tahun 2016. Jadi PAD itu pendapatan asli dari sektor terminal masih kami kelola dan masih kami masukkan ke dalam kas daerah kami. Jadi ini itu Pak dari pemerintah pusat. Mungkin transisi ini, penyerahan kewenangan ini, yaitu tadi Bapak pemerintah pusat bersinergi membangun terminal tipe A, dia membebaskan lahan di Gede Bage, membangun terminal di tipe A di Gede Bage, dan mengelola nanti dengan 3P-nya nanti di Gede Bage. Sehingga matching dengan program kami yang namanya membangun teknopolis di Gede Bage Pak. Ini itu mungkin tambahan dari kami. Pada intinya dengan pembangunan wilayah baru di Gede Bage akan mengurangi beban mobility di Kota Lama, sehingga Kota Lama, alun-alun dan sebagainya itu merupakan kota wisata, dan untuk wisata, dan mungkin istilahnya belanja Pak ya, wisata untuk objek wisata belanja dan sebagainya. Memang ditata demikian seperti kota tua, karena kota barunya nanti di Gede Bage. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan kedepannya, bahwa masalah mobility masyarakat Kota Bandung bisa terjamin kemudahan. Intinya itu. Demikian kami dari saya Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkara tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan hasil penilaian dari Ketua Tim kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung Tata Nugraha tahun 2015.
Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara penerimaan tim penilai tahap 2 dan 3 penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2015 pada siang hari ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bandung punya nanti di daerah Masyarakat, di Bandung, nanti Pak Panik Kabupaten Begiri Pulau Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih.